Hari, halo apa kabar? Dian. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Oke, untuk Dian Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Dian. Untuk Dian kemarin materi Arduino ya. Untuk Iya, Pak. Arduino-nya sendiri itu kemarin udah dibuatin ya sama si siapa? Sama si Erni, siapa? Pak. Erni ya. Udah jadi, udah dicoba-coba. Ya. Sudah dicoba-coba, coba dicabut, itu sama dengan skemanya suara yang kemarin ya. Itu saya belum dapat codingnya, Pak. Apa gimana? Codingnya ya? Belum Oke. dapat codingnya. Belum dapat codingnya ya? Oke, nanti saya coba share berbarengan dengan video ini mungkin ya. Berbarengan dengan video ini, nanti di deskripsinya nanti saya share juga untuk codingan dari materi Arduino yang kemarin Dian Puspitasari sama skemanya, nanti saya share juga skemanya. Ya, Tapi Pak. untuk jalanin Arduino-nya udah bisa ya, udah paham ya? Udah paham, Pak. Oke. Terus untuk si Sulis gimana Sulis? Apa kabar Sulis? Oke, Sulis suaranya nggak kedenger nih. Enggak kelihatan kan dari sini bisa. Nggak kelihatan kalau di sini. Kan kameranya di sini. Sini nggak apa-apa. Sulis gimana suaranya? Nggak ada suaranya? Nggak kedengar suaranya? Mikrofonnya kurang dekat. Nah, oke. Sulis mungkin ada masalah dengan laporannya? Suaranya nggak kedengar Sulis. Untuk Putri Amelia. Ya, ada yang bisa saya bantu mungkin? kemarin itu Pak, Putri kan absensi. Terus itu ganti data siswa di PHP-nya Pak, tapi pakai Linux. Tapi pakai Linux ya, udah jalan ya? Apa Pak? Udah jalan ya? Udah jalan, udah bisa dipakai. Cuman data siswa aja Pak, isi nama, NIS sama tempat tanggal lahir kayak gitu. Itu kemarin absensi itu kan kita bisa login sebagai siswa toh. Jadi kita kan bisa jadi admin, kita bisa jadi siswa toh. Kalau siswa dia absen, jam berapa masuk, jam berapa dia keluar, nanti kita tinggal konfirmasi. Sebagai admin tinggal konfirmasi aja kan. Tapi belum bisa Putri kalau gabungin di Debian, Pak. Gabungin di Debian gimana maksudnya? Ya pakai Linux-nya. Kan waktu itu Bapak ngajarinnya pakai exam. Ya, untuk pakai exam sudah paham ya, cara gunain dua-duanya sudah paham ya? Insya Allah udah, Pak. Oke, untuk exam sendiri, sebentar kalau saya sudah jalan ini nggak masalah sih. Untuk pakai Linux sendiri saya harus siapin dulu Putri. Kalau Putri mamanya pakai laptop ini bisa langsung saya remote Putri. Nggak kuat laptopnya, Pak. Laptopnya nggak, oh iya deng ya, laptopnya nggak kuat ya? Karena kemarin pakai Linux nggak bisa ya? Iya. Oke, kemudian mungkin ini si Indah Puspitasari ada masalah Indah? Aman, Pak. Nggak ada masalah ya? Cisco aman, ya. Cisco aman ya? Pak. Buat Sulis kemungkinan ada masalah Sulis? Insya Allah masih berjalan. Masih berjalan ya? Kalau teman-teman ada masalah, teman-teman bisa kita meeting kayak gini. Jadi maksud saya kalau bisa itu yang bisa rame-rame gitu, jangan cuman Putri doang, jangan cuman Indah aja gitu. Jadi kalau ada masalah, yuk kita pecahin masalah ini bareng-bareng. Kemudian kita Zoom meeting, kemudian saya rekam, jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat gitu loh masalahnya apa, cara ngatasinnya gimana, itu maunya saya. Jadi nggak sendirian bisanya. Oke? Mungkin ada lagi yang perlu mungkin ada yang perlu dibahas mungkin masih.
untuk Putri sendiri ya, saya harus install dulu Debian-nya ya, karena ini di laptop saya belum ada Debian-nya, jadi harus diinstal dulu, kemudian baru kita oprek bareng. Nanti kalau sudah jadi, kemungkinan besok, kalau bisa besok kita online lagi untuk Zoom meeting-nya. Oke, Pak. Nah ya, mungkin malam ini kita cukupin ya. Untuk Indah mungkin udah cukup, Indah? Cukup, Pak. Cukup ya. Sulis mungkin cukup? Pak. Iya, gimana? Tanya, silakan. Kan saya tuh menyambungkan WordPress dan Joomla menggunakan 3 routing itu. Nah, itu si Joomla-nya apa harus di itu dulu, Pak? Apa? Iya, Pak. Gini. Oke, Sulis. Paham. Jadi gini, Sulis WordPress-nya sudah jalan belum? Masih berjalan, Pak. Iya, sebenarnya gitu. Oke, yang penting itu gini, intinya adalah WordPress bisa berjalan, ya kan? Joomla-nya bisa berjalan di web servernya. Jadi yang perlu disiapin apa aja, Pak, poin-poinnya. Jadi poin-poin yang pertama yang perlu Sulis siapin itu, oke, sebentar saya coba share ini ya, whiteboard. Jadi yang perlu Sulis siapin pertama itu Sulis harus nyiapin IP servernya dulu ya, IP server dulu ya. IP server ini ada di etc network interface ya, interface. Sebentar saya lebarin dulu. Kemudian kedua yang perlu Sulis siapin, kalau Sulis bisa ini DNS-nya ya, domain name servernya, DNS berjalan. Kemudian kalau DNS sudah berjalan, Sulis yang perlu disiapin Samba. Ini sama berlaku buat si Putri juga ya, Samba. Kemudian setelah Sambanya berjalan, Sulis sama Putri itu install Apache-nya. Install Apache ya. Install Apache 2. Kemudian kalau Apache-nya sudah diinstal, kemudian install MariaDB server ya, MariaDB servernya. Kemudian setelah install MariaDB server, kopikan file WordPress .zip-nya itu ya, yang zip sama Joomla zip-nya sekalian aja bisa. Itu kan sudah ada di file ini ya, sudah ada di dalam Samba, ya kan? Nah, jadi cara ngopinya, ini 7 cara kopinya ya, cara copy file, kan ini cp /min-rp /home ya, karena kan pakai Samba ya, home Samba. Jadi WordPress, ini contoh aja, WordPress .zip, kemudian sama Joomla-nya ya, Jadi kopikan ini dulu ke mana? Kopikan ke dalam var www. Oke. Kemudian sama aja, ini juga copy, saya paste dulu, cuman beda di sini Joomla-nya. Joomla, ya kan? Nah, ini di copy ke var www juga. Sama, sebenarnya Putri juga logikanya sama ya, Putri ya. Ya, terus setelah itu Sulis sama Putri, kalau ini sudah, sekarang tugasnya adalah yang ke-8, membuat database, ya kan? Cara membuat database-nya, sudah tahu ya. Masuk
masuk ke browser, ya kan? Kemudian ketik umpamanya tadi pakai DNS, umpamanya DNS-nya siapa nih? Umpamanya SMK, umpamanya SMK bisa, umpamanya smkbisa.com/phpMyAdmin. Tapi pastikan MariaDB-nya itu sudah jalan ya. Jadi udah password root-nya itu sudah harus jalan. Nah, kalau sudah, sekarang Putri sama Putri Sulis, sebenarnya si Putri sama logikanya ya. Kemudian logikanya teman-teman harus buat create database ya, create database, mamanya contoh. Di sini saya buat WordPress, contoh ya, nama database-nya WordPress. Nah, atau kalau jumlah, Sulis bisa buat create database jumlah. Oke. Nah, kalau sudah dibuat create WordPress sama jumlahnya, si Sulis tinggal ngelanjut ke ini ya, sebentar. Tinggal lanjut. Oke, sebentar. Oke, tinggal lanjut di sini. Ini penting nih. Jadi untuk si Sulis jadi bikin folder di varww, kan tadi udah ada jumlah ya, sudah ada WordPress, unzip sudah di-unzip ya, unzip juga, unzip, jangan lupa di-unzip, ini 10, unzip file WordPress-nya. Tahu caranya nggak? Kalau nggak tahu, ini sekalian saya kasih tahu caranya. Sebentar. Ini saya save aja. Aduh, sebentar. Yang ke-11 itu kalau unzip WordPress, lanjutnya ini ya, kita unzip. Caranya gini, masuk ke CD var www, ya kan? Kemudian yang ke-12 itu saya harus masuk unzip. Jadi install dulu apt min-get install unzip. Setelah install unzip, yang ke-13 itu baru kita jalanin unzip, ya kan? WordPress. Jadi seperti ini, atau unzip jumlah, atau unzip jumlahnya juga sama aja, unzip jumlah, ya, unzip jumlah .zip. Nah, jadi di belakang WordPress itu kan ada WordPress 4 titik berapa, atau unzip jumlahnya jumlah jumlah titik 4 berapa gitu ya. Jadi itu diabaikan aja, jumlah itu unzip di unzip. Untuk masalah unzip sendiri, Sulis ada masalah nggak? Insya Allah nggak, Pak. Gimana? Ya, insya Allah nggak, Pak. Insya Allah nggak ada masalah ya. Udah, kalau ini sudah, kemudian yang perlu si Sulis ingat, ini saya hapus dulu ya semua, saya clear all drawing. Kemudian yang ke-14, nggak apa-apa, ini filenya tadi sudah saya save, jadi nanti bisa saya share juga, jadi atau mungkin diulang lagi videonya. Yang ke-14 itu setelah di unzip, di ini nano dirubah juga nih, nano/etc/apache dua sites available ya, ya kan, set available 000 default 00 default .conf kalau nggak salah ya, .conf. Nah, di situ nanti perhatikan ganti
ganti file ya. Jadi filenya itu dia kan sebelumnya /var www/home, kalau nggak salah sih, var www.index.php ya, index.php. Nah, itu silakan Sulis ganti, pokoknya mau jalanin WordPress dulu atau mau jalanin, kalau ini dia var www/WordPress gitu. Tapi kalau Sulis jalanin Joomla yang ke-15, pokoknya Sulis mau jalanin Joomla. Jadi di halaman browser Sulis bisa langsung ketik di browser ini ya. Di browsernya itu maunya tadi smkbisa.com ya kan /Joomla gitu. Jadi kalau untuk WordPress-nya sendiri smkbisa.com/WordPress gitu. Mungkin itu Sulis. Ini saya save. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini nanti ada file. Ini nanti whiteboard-nya saya kirim juga di deskripsi. Ya. Oke, saya stop ininya. Mungkin Sulis ada masalah nggak? Nah, itu untuk WordPress sama Joomla-nya. Kemudian kan Sulis harus jalan di Mikrotik ya? Iya, Pak. Mikrotiknya Sulis pakai alat atau pakai ini? Pakai virtual ya? Jadi logikanya, oke teman-teman yang lain sambil belajar ya. Iya, Pak. Oke, jadi gini, logikanya gini. Saya bersihin dulu, saya clear, kemudian, nah, jadi logikanya itu kalau Sulis pakai Mikrotik, anggap ini aja Mikrotik. Ya, maaf kalau gambarnya jelek. Kemudian ada server WordPress sama Joomla ya. Nah, jadi logikanya ini kan harus connect nih. Jadi server ini harus connect ke Mikrotik. Ini jadi virtual Mikrotik. Ini virtual Debian. Maaf ya, jelek ya. Terus kalau sudah, jadi ini kan ada klien. Ada klien. Nah, klien ini logikanya kalau ini kan virtual klien ya, boleh pakai Windows, boleh pakai Linux, ya kan? Nah, si Sulis itu gimana caranya ini connect ke Mikrotik dulu. Caranya Sulis bisa pakai ini kan biasanya. Bentar. Biasanya kan setting ya. Setting banyak di mana nih? Nah, ini network. Bentar dulu. Network ya kan. Setting. Nah, ini kan ada setting network ya, diarahin ke virtual ya, jadi nge-bridge aja. Nah, ini modelnya nge-bridge ke kok nge-bridge sih? Ke ini ya, host adapter ke virtual. Begitu juga klien arahin ke virtual box juga, ke host only Ethernet-nya virtual. Nah, jadi ini connect ke sini. Nah, di sini di virtual Mikrotik ini aktifin DHCP ya. Alah, jelek banget dah. DHCP. Oke. Nah, ini di Mikrotik diaktifin DHCP-nya. Jadi si klien itu dapat IP dari Mikrotik, server juga dapat
IP dari Mikrotik boleh, atau mau ngikutin IP-nya statiknya server, makanya servernya 1.10 umpamanya nih 1.10, berarti di server di Mikrotik juga 1.11, ya kan? Nah, berarti nggak usah DHCP nih, berarti nggak DHCP, berarti di klien 1.12. Intinya Sulis bisa ngeping dari sini ke server, harus bisa ngeping gitu. Kalau Sulis sudah bisa ngeping, ya udah Sulis tinggal 1.10, ya kan, IP tinggal nyari aja 1.10, ya kan, slash WordPress atau 1.10 slash jumlah. Ini kalau manual pakai IP, tapi kalau semuanya tadi kan harus pakai domain, pakai DNS. DNS-nya tadi SMK bisa atau slash WordPress DNS slash jumlah gitu. Gitu Sulis. Oke Sulis ya. Oke. Jadi kemungkinan kurang lebih logikanya gitu Sulis. Jadi nanti kalau Sulis ada masalah, itu kita remote aja, kalau bisa pakai laptop sih. Jadi meeting kayak gini paling enak pakai laptop. Kalau pakai laptop itu kayak maunya Dian nih ada masalah di programnya, saya bisa nge-remote laptopnya Dian gitu. Gitu juga Indah ada masalah di Cisco-nya, jadi saya bisa nge-remote laptopnya Indah gitu. Gitu juga Sulis dan Putri Amelia. Oke? Sulis ada masalah lagi? Cukup? Cukup ya? Putri cukup? Cukup, Pak. Cukup. Indah cukup? Cukup, Pak. Dian? Halo Dian. Oke, kalau sudah cukup, malam ini materi kita sudah kan dulu ya? Ya, Pak. Iya, Oke, Pak. kalau sudah selamat istirahat teman-teman. Selamat istirahat, selamat mimpi indah. Jadi kita bubarkan seperti biasa. Semangat pagi. Bisa. Oke, saya ulang dulu ya. Saya ulang lagi ya. Semangat pagi. Bisa. Metro Techno Solution. Unggul, cerdas, kompeten. Oke, bye. Selamat berjumpa di rekaman selanjutnya. Thank you untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.